Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Sernahak, NPM 22190124, semester 5C, program studi Administrasi Negara, mata kuliah Etika Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Sosiologi terkenal Max Weber mengemukakan konsep birokrasi yang menyatakan organisasi bergerak atas dasar rasionalitas. Tipe ideal birokrasi menurut Weber bukan cerminan dari realitas, tetapi menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi disusun dan dirancang agar menjadi lebih efisien. Tipe ideal birokrasi Weber tersebut antara lain: yang pertama, ada pembagian tugas berdasarkan kemampuan tertentu. Maksudnya adalah mengelola realita yang ada, bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda. Begitu juga dengan personil yang mempunyai kelebihan dalam suatu hal, namun kurang di hal yang lain. Untuk itu, organisasi harus dapat menetapkan personil di dalam bidang yang dikuasainya untuk memberikan efisiensi terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan. Contoh, menetapkan anggota yang memiliki latar pendidikan intelijen di fungsi intelijen, dan menetapkan anggota yang merupakan lulusan fakultas kedokteran di bidang dokes. Yang kedua, ada hierarki wewenang. Terdapat struktur organisasi di mana ada posisi di atas dan bawah. Struktur yang di bawah diawasi oleh yang lebih tinggi, dan yang lebih tinggi berwenang mengawasi yang di bawahnya. Hierarki ini sangat perlu agar sistem pengendalian dapat dilaksanakan sehingga mengefisiensi pelaksanaan tugas. Contoh, dalam birokrasi di Polri, Kapolri memimpin 2.500 anggota polisi yang tersusun dalam sebuah struktur berjenjang dari atas ke bawah, di mana atasan mengawasi bawahannya. Posisi ini tentunya disertai perbedaan kewenangan yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin ke atas posisinya, maka kewenangan akan lebih besar. Yang ketiga, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku sama di seluruh organisasi. Untuk suatu hal yang sama, dalam kondisi dan waktu yang sama, maka harus berlaku juga sebuah peraturan yang sama di seluruh organisasi. Artinya, ada peraturan yang harus ditaati oleh anggota organisasi tanpa pengecualian. Dengan adanya peraturan yang egaliter, maka pelaksanaan tugas dapat lebih mudah diatur. Contoh, dalam birokrasi Polri ada aturan mengenai kenaikan pangkat anggota. Peraturan itu berlaku sama untuk seluruh anggota Polri di seluruh Indonesia. Yang keempat, menjaga hubungan yang impersonal karena keputusan yang rasional hanya dapat dibuat secara objektif tanpa emosi. Dalam birokrasi, administrator harus menjaga keputusannya agar tetap objektif berdasarkan fakta secara objektif. Administrator harus dapat kesampingkan penilaian subjektif dalam mengambil keputusan. Contoh, dalam menentukan arah penyidikan suatu perkara, kita harus mengacu pada kebijakan yudisi yang sebenarnya bukan kepada sifat subjektif suka atau tidak suka kepada pihak yang berperkara. Yang kelima, pemikiran dan promosi pegawai didasarkan pada kemampuan, bukan pertimbangan yang irrelevan. Dalam
Dalam memberikan promosi jabatan hendaknya menggunakan standar yang jelas dan berlaku secara universal bagi seluruh personil dalam organisasi dengan memanfaatkan rekam jejak prestasi dan hasil kinerja. Seharusnya seseorang diangkat untuk menduduki posisi tertentu, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif atau yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Contoh, dalam memiliki kasat pimpinan harus melihat bagaimana kompetensi calon yang diajukan dan memberikan jabatan tersebut kepada orang yang paling cocok dan segi kemampuan yang karakter. Yang sering terjadi dalam organisasi Polri adalah pemilihan jabatan didasarkan oleh subjektivitas pimpinan tergantung pada kepentingan dan kedekatan berbagi. Sekian dan terima kasih.